anak yatim piatu itu sesungguhnya dipelihara, dijaga, dan diawasi langsung oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita disarankan untuk memeliharanya, untuk menyantuninya. Bahkan kalau kita tidak mampu untuk menyantuni atau memeliharanya, mengusap kepalanya pun dianjurkan. Agar apa? Agar kita juga lebih dipelihara, dijaga, dan diawasi oleh Tuhan terkait dengan maksud dan tujuan kita diciptakan. Bagi anak-anakku yang merasa tidak mempunyai orang tua, jangan kecil hati, karena kalian adalah anak yang istimewa, anak yang terjaga, terpelihara, dan terawasi secara langsung oleh Sang Maha Pencipta. Saudara-saudaraku, saya Hairuddin Lubis, praktisi meditasi, akan berbagi pengalaman terkait yang didapat dari meditasi. Kali ini saya akan mengabarkan atau berbagi pengalaman apa yang saya dapat dari meditasi. Judulnya kali ini adalah memaknai yatim dan atau piatu. Jadi anak-anak yatim, apakah anak piatu atau anak yatim dan piatu. Saudara-saudara paham maksud dari yatim atau yatim piatu itulah. Kita semua paham. Jadi kita coba lihat bagaimana proses penciptaan kembali atau penciptaan yang prosesnya melalui kelahiran, melalui hubungan antara lelaki dan perempuan, maksudnya suami istri, berikutnya tumbuh kembanglah sel dalam rahim sang ibu. Siapa sebetulnya yang dilahirkan kembali itu? Kita sudah paham, kemarin-kemarin kita sudah coba sharing tentang ini, bahwasanya yang akan diturunkan ke bumi ini adalah jiwa. Jiwalah yang dievaluasi untuk diturunkan, berikutnya akan menjalani nasib, takdirnya. Takdir yang diakibatkan oleh karena nasib yang dia jalani. Jadi yang akan menjalani kehidupan itu adalah jiwa. Agar jiwa dapat hidup dan berkehidupan di alam fisik, maka jiwa dititipkan pada fisik yang kita kenal dengan badan tubuh kita ini. Terus sel yang dibuahi itu bukan diproduksi oleh ayahnya, tapi sperma yang diproduksi ayahnya adalah sebagai pembanding bagi sel yang akan dibuahi. Oleh sebab itu terlihat jelas hubungannya. Jadi jiwa yang dititipkan dalam sel kemudian tumbuh kembang menjadi jaringan sel, organ, jaringan organ, dan jaringan tubuh. Nah, jiwa memiliki rekaman atau data apa yang harus dilakukan. Nah, berikutnya kita dititipkan kepada pasangan suami istri. Atau ada kasus-kasus yang lain seperti Nabi Isa tidak seperti kelahiran kita. Tapi itu sebuah kehendak yang punya tujuan yang perlu kita gali untuk didalami sehingga kita paham ada apa di balik itu, dan mudah-mudahan kita menjadi lebih bertakwa kepadanya. Tujuannya itu bukan menggugat apa yang sudah dikabarkan kepada kita melalui pendekatan berbagai kepercayaan atau agama, tapi dalam rangka untuk menjadikan kita lebih dekat dengan Tuhan kita, lebih paham kita sebagai ciptaannya. Jadi artinya memang jiwa itu dititipkan dalam fisik, tumbuh kembang, menjadilah badan tubuh, dititipkan lagi kepada kedua orang tuanya. Nah, ketika bayi ini lahir, dia lupa akan tujuan penciptaannya karena perbedaan frekuensi kerja sel. Bayi yang terlahir itu akan memiliki frekuensi kerja sel yang bersesuaian dengan frekuensi kerja sel bumi.
Sementara ketika dia dalam kandungan, dia cara kerja selnya atau frekuensi kerja selnya, sel itu adalah frekuensi kerja sel spirit. Sehingga dia tahu apa yang harus dia lakukan nanti dan dia no problem. Tapi begitu dia lahir, dia lupa dengan apa yang dibawa oleh jiwa, data yang dibawa oleh jiwa. Oleh sebab itu kita perlu diberi pendidikan, pengajaran, makanan, asupan makanan, minuman, dan udara yang baik-baik agar kita mampu menggali apa sesungguhnya yang ditakdirkan Tuhan dalam episode kehidupan kita kali ini. Jadi bayi yang lahir kemudian dalam perjalanannya dia ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, katakan kita bicara soal yang yatim piatu, ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dengan jalan apapun, dengan jalan bagaimanapun, alasan bagaimanapun, akhirnya dia menjadi yatim piatu atau yatim saja atau piatu saja. Jadi tidak sempurna dia sebagai anak yang tidak memiliki kedua orang tua yang lengkap. Tuhan akan menjaga itu, memeliharanya, dan mengawasinya secara ketat. Artinya melekat sekali gitu. Tentu Tuhan punya tujuan. Kenapa sang yatim dihadirkan ke muka bumi ini? Kita lihat sejarah. Nabi kita Muhammad Rasulullah juga lahir sebagai berikutnya yatim piatu. Jadi selain dari itu, anak-anak yang berkebutuhan khusus juga demikian. Ada visi yang harus dikembangkan, yang dijalankannya, atau memang sudah harus begitu. Kita lihat Stephen Hawking dan lain-lain. Jadi ada misi Tuhan yang akan, dan kita harus menyadari bahwasanya kita memang harus coba menyantuni anak yatim. Kalau sanggup memeliharanya atau mengusap kepalanya saja pun dengan kasih sayang, itu sudah sesuatu yang luar biasa. Karena kenapa? Kita menyayangi apa yang disayangi Tuhan. Ya seperti kita lah menyayangi anak majikan kita, katakan. Tentu majikan kita akan lebih sayang dengan kita. Demikian juga harapannya. Apa sebetulnya goals dari kita menyantuni, memelihara atau menyayangi yatim? Goalsnya Tuhan menjadi lebih sayang, lebih dekat dengan kita. Melalui upaya kita menyantuni anak yatim itu. Jadi dengan kita lebih dekat dengan Sang Maha, maka lebih mudahlah kehidupan kita untuk mencapai takdir kita berikutnya. Itu sebetulnya mekanisme hubungan antara kita harus berbuat baik kepada anak yatim dengan anak yatim itu. Jadi bagi adik-adik yang merasa yatim atau piatu atau yatim piatu, jangan berkecil hati karena kalian dijaga oleh Tuhan, dipelihara dan diawasi dengan ketat. Ada maksud dan tujuan Tuhan menciptakan kalian. Jangan kecil hati, jangan merasa bersedih, jangan merasa berbeda dengan orang lain yang memiliki kedua orang tua. Harus disadari itu. Nah, ketika berikutnya kalian dititipkan kepada orang tua yang mau menyantuni, itu adalah Tuhan yang menitipkan kalian ke sana. Karena apa? Tuhan tidak akan ingkar dengan sistem yang Dia ciptakan. Nggak mungkin kalian bisa hidup sendiri dari mulai bayi sampai dewasa sendirian, nggak mungkin. Ada mekanisme sistem yang dibangun Tuhan yang harus memang dijalani. Jadi berbahagialah orang yang bisa atau orang yang dititipkan anak-anak yatim dalam kehidupannya. Tidak banyak yang saya bisa sampaikan dalam hal ini karena terkait banyak hal dan agama-agama juga mengajarkan berbagai hal. Tapi saya menyampaikan hal yang saya akan sampaikan bukan melalui pendekatan apapun, tapi dasar saya adalah memang agama itu. Tapi yang saya sampaikan adalah
dalam kajian saya melalui pendekatan meditasi. Jadi saya berpandangan dan saya mendapat informasi bahwasanya anak yatim itu terjaga, terpelihara, dan terawasi langsung dengan Tuhan. Apakah berikutnya dia dititipkan kepada siapapun, itu persoalan yang berbeda. Itu hanya mekanisme, sebab akibat. Sebab akibat anak ini harus di sana, sebab akibat kita harus melihara anak yatim, itu dia. Jadi adik-adikku, jangan kecewa karena kedua orang tua atau salah satu orang tua kita tidak ada. Karena kalian dijaga dan diawasi secara ketat dan dipelihara secara ketat oleh Tuhan yang Maha Mencipta itu. Jalanin saja kehidupan ini, jangan pernah bersedih, happy, jalani dengan baik, patuhi aturan ketika kita dititipkan lagi kepada ayah dan ibu yang lain yang bukan mengandung kita, ibu yang mengandung kita, ayah yang menurunkan kita. Tapi anggap itu orang tua kandungmu yang dititipkan Tuhan untuk menjagamu, memelihara dan mengawasimu. Patuhi itu, insya Allah kalian akan menjadi orang yang sangat berkontribusi terhadap budaya peradaban ini. Jadi yatim piatu itu, atau yatim atau ya piatu, dijaga secara ketat oleh Tuhan, bukan saja dijaga tapi dipelihara dan diawasi. Nah berikutnya Tuhan menitipkan kepada keluarga atau seseorang agar kalian dijaga, diawasi dan dipelihara yang mengacu kepada sistem yang diciptakan Tuhan. Jadi ketika kita mampu untuk memelihara, menyantuni anak yatim, maka sesungguhnya kita sudah mendapat rekomendasi yang baik dari Tuhan kita, dan Tuhan kita akan senang melihat kita sehingga kita akan lebih mudah untuk mencapai takdir kita. Saya pikir saudara-saudaraku sampai di sini, ketemu lagi besok dengan tema yang berbeda. Santuni anak yatim, pelihara mereka ketika kita mampu, atau usap kepalanya dengan kasih sayang. Maksud usap kepalanya ini, beri dia kasih sayang. Kita harus maklum dengan keberadaan mereka, kita harus toleran, karena banyak hal yang menjadikan kita tidak mampu untuk menyayangi anak yatim. Tetap sehat, bahagia, dan harmonis kita semua. Ketemu lagi besok. Salam.